Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ghafirid dhanbi wa qabilit tawb syadidil iqabi dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Baik, Bapak Ibu, para jamaah majelis dari Institut Tamyiz Bandung, kemudian ada juga dari sahabat sahabat surga ya. Jadi sahabat surga, kemudian Bapak Rektor, Ustadz Hidayat, Ustadz Ahmad Hidayatullah, senior saya juga di pekerjaan yang lalu ya Pak ya, Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk berjumpa kembali dalam suasana yang lain, yaitu kita akan thalabul ilmi, yang dengan thalabul ilmi ini Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu akan ditinggikan. Dan kemudian orang yang berilmu di antara kalian akan diberi satu kedudukan beberapa derajat di antara hamba-hamba Allah lainnya. Jadi sangatlah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini yang mungkin di akhir pekan sore muslim kita lainnya sedang hura-hura, kemudian sedang melakukan aktivitas yang mungkin tidak syariah. Ini Masya Allah. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan curahan taufik dan hidayahnya untuk kita bersama-sama di dalam majelis walaupun dalam keadaan online yang seperti ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang bersusah payah untuk menghadiri majelis ilmu, kemudian kita serius di dalamnya, maka apa yang Allah akan berikan untuk kita, kita akan diberikan atau dipermudah jalan menuju surganya Allah Jalla Jalaluhu yang maha indah, yang maha kita harap-harapkan bersama. Jadi untuk mencapai surga tentu kita membutuhkan ilmu. Dan ilmu ini harus kita timba, harus kita tempuh sebelum kita beramal. Maka akan menjadi berbahaya ketika kita beramal tanpa ilmu. Kemudian sebelum kita masuk materi, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dinaungi kebaikan sesuai dengan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan-kebaikan, maka Allah akan fahamkan ia dalam masalah agama. Jadi mohon maaf Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita ini terutama saya, mungkin kemudian Ustadz Hidayat dan Pak Rektor tadi sebagai kepala keluarga tentu sangat bertanggung jawab terhadap aktivitas keagamaan istri dan anak-anak kami, begitu ya. Seperti itu. Sehingga mohon maaf sekali
Dilarang kita sama sekali bodoh dalam masalah agama Islam ini. Dilarang. Jadi kita harus memahami, harus faqih dalam masalah agama ini, apapun latar belakang pendidikan kita. Karena wallahi tidak akan pernah ditanya background pendidikan kita apa, kemudian jabatan pekerjaan kita apa di dunia ini, tetapi yang ditanya adalah masalah agama ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur, kita akan bahas salah satu kajian yang sangat penting bagi kita semua. Kita akan menghadapi satu hari, satu masa atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang maha penting. Yang sayang sekali kalau tidak kita ilmui. Sehingga ini menjadi tabungan atau timbangan amal kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Dan di sini Allah sebutkan dalam beberapa dalil yang akan kita sampaikan, kemudian kita sampaikan hadis-hadis Nabi SAW untuk memperkuat hujah. Jadi pengajian kita ini kita upayakan di setiap statement kita tidak akan pernah lepas dari qala Allah dan qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Jadi agama kita ini tidak perlu ditambah-tambah. Agama kita ini hanya copy dan paste saja apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengajian kita jangan pernah sampai lepas dari qala Allah yaitu Al-Quran dan qala Rasul. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai masuk ke dalam materi ini. Bisa agak dibesarkan sedikit, Afwan? Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Baik, kita akan mulai materi kita bertajuk keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kita sekarang ada di tanggal 26 Zulqa'dah. Jadi begitu ba'da maghrib tadi, kita sudah masuk di dalam tanggal 26 Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini tidak kalah pentingnya pula dengan bulan Zulhijjah. Karena Allah telah sebutkan bahwa ini adalah salah satu bulan haram. Nah, bulan haram apa saja? Ada 4 para jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi nanti kita akan bacakan. Kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian dari Zulhijjah itu sendiri. Zulhijjah urutan bulannya jatuh setelah Zulqa'dah. Jadi setelah kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan, alhamdulillah telah kita lalui dengan baik insya Allah. Kemudian kita disampaikan Allah ke bulan Syawal, kemudian Allah sampaikan kita juga berikan umur, diberikan kehidupan kita di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang haram. Kemudian fa insyaallah yang mungkin di tanggal 1 Juli ya, kalau Masehinya 1 Juli kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Nah, ini yang kita nantikan juga, bulan yang agung. Nah, kita simak dulu apa yang ada di dalam teks yang telah kami susun. Jadi kita berusaha untuk mengikat ilmu ini dalam satu materi sehingga mohon maaf nih kalau istilahnya Ustadz Hidayat ini supaya tidak jiping gitu ya, tidak ngaji kuping. Kalau di Jawa Timur itu jarang, nggak boleh kita ngaji kuping gitu. Jadi harus dicatat apa yang kita bahas supaya bermanfaat untuk kita. Dan saya sudah berusaha untuk mengikat kajian kita dan semoga bermanfaat. Dan silakan tafadhol Bapak Ibu jika ini dirasa bermanfaat bisa disebarluaskan kembali ke surah Muslim kita lainnya. Insyaallah. Zulhijjah secara lughah atau lughawi terdiri dari 2 kata, ya insya Allah lah. Di tamyiz ini sudah sangat mahir bahasa Arabnya, insya Allah. Ada kata dzu dan kata al-hijjah. Dzu kalau di dalam ilmu nahwu berarti ini dalam salah satu al-asma'ul khamsah atau isim-isim yang 5. Nah, kata dzu ini. Jadi ada kata abu, akhu, hamu, fu, dan dzu. Nah, terakhir dzu. Menunjukkan untuk kepemilikan. Jadi al-asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Salah satunya adalah dzu, ya, dipakai di dalam nama Zulhijjah. Yang artinya pemilik, menunjukkan kepemilikan. Dan al-hijjah artinya haji. Jadi kalau secara lughah bulan Zulhijjah ini adalah bulan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini adalah ibadah yang merupakan salah satu pilar
pilar di dalam rukun Islam. Di mana dalilnya? Kita simak hadis Rasulullah SAW. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal hadis ini. Bunyal Islamu ala khamsah. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Jadi bangunan Islam ini dibangun atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadat, tauhid dulu. Syahadat, setelah syahadat, kemudian kita sholat. Setelah sholat disebutkan oleh Rasul SAW adalah zakat. Setelah zakat Rasul menyebutkan wahajjal baiti, maksudnya adalah melaksanakan ibadah haji. Jadi urutan yang keempat kalau berdasarkan hadis Nabi SAW adalah haji. Yang terakhir adalah shaumi Ramadan. Nah, di istiqra oleh para ulama karena haji ini tidak semuanya mampu. Yang tadi Masya Allah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon doanya kepada para jamaah ini. Jadi berdasarkan antrian haji, saya ikut haji di Kota Bandung itu terdaftar tahun 2031. Tapi karena ada pembatasan kuota, Masya Allah, menjadi 2046 atau 2047, mundurnya jauh sekali. Tapi saya yakin sekali, hakul yakin bahwa itu adalah hanya matematika manusia. Ketika Allah sudah takdirkan, maka Allah akan permudah. Maka saya mohon doa dari para jamaah, saya bertawasul dengan amal soleh saya, dan saya bertawasul pula kepada para jamaah dengan para jamaah yang soleh-soleha untuk mendoakan kami dan keluarganya, supaya Allah percepat jadwal keberangkatan haji kami dan keluarga insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana caranya? Mungkin dengan haji foroda atau dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kita lihat di sini dinamakan bulan Zulhijjah. Mengapa? Karena orang Arab sejak zaman jahiliyah dulu memang melakukan haji ini di bulan ini, maka ini disebut bulan agung. Bulan agung begitu ya. Orang Arab melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk melestarikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perkataan ini kita nukil dari kitabnya ulama, yaitu dalam kitab Tahdzibul Asma, juz yang keempat, halaman di 166, Bapak Ibu akan menemukan statement ini, yang kita berupaya untuk menerjemahkan supaya bisa kita fahami dengan mudah insya Allah. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita yang kedua. Jadi sebelum kita masuk di dalam keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kita bahas terlebih dahulu keutamaan bulan Zulhijjah secara utuh. Jadi secara satu bulan apa yang ada harus kita perhatikan yang menjadi keutamaan di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, apa yang menjadi keutamaan bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Ya, tadi sudah kita bahas dan saya tadi sedikit menunda pembahasan itu karena kita akan bahas di dalam dalil ini. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, silakan nanti supaya interaktif ada yang membacakan terjemahannya ya, supaya kita bisa interaktifnya lebih interaktif karena ini saya tidak melihat jamaah ini. Jadi saya melihatnya share screen dari Ustaz Hidayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dzalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Silakan. Bunda Eti, mohon dibacakan Bunda terjemahnya.
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Iya. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ada 4 Itulah bulan ketetapan haram. agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu padanya. Ada 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Iya. Quran surah At-Taubah ayat 36. Shadaqallahul azim. Jazakillahu khairan. Di sini disebutkan bahwa arba'atun hurum, yaitu bulan haram yang 4. Al-Quran ini sifatnya mujmal atau sifatnya global. Maka dari itu kita butuh ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini bisa kita nukil dari yang masyhur mungkin Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, atau tafsir Jalalain dan yang lainnya insya Allah. Nah, ini perlu kita tambahkan keterangan ini atau kita lengkapi keterangan ini dengan as-sunnah yang berasalkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat apa 4 bulan haram itu. Kita lihat di teks yang selanjutnya. Silakan ditarik lagi. Nah, kita membutuhkan referensi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nukil dari hadis riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Kita bacakan hadisnya. Insya Allah nanti saya mohon dibantu untuk dibacakan terjemahnya. Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun thalathatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'bana. Silakan. Fauzi, monggo dibacakan. Pak Fauzi. Silakan. Di mute-nya, unmute-nya dulu. Bisa, ya. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi adalah bulan Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jazakallahu khairan. Riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1678. 79. Ya, jazakallahu khairan. Jadi untuk menjelaskan arba'atun hurum yang ada di ayat yang tadi sudah kita baca, kita membutuhkan penjelasan tambahan dari hadis Nabi SAW. Nabi sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan arba'atun hurum adalah 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah. Kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Jadi ini salah satu bulan haram, bulan yang mulia. Kemudian kita akan menyongsong bulan Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi yang tidak berurutan dengan 3 bulan ini adalah Rajab Mudhar, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat hadis Nabi ini, kedudukan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, ini secara global, secara mujmal ini sama. Semuanya bulan yang mulia. Nah, sehingga ini harus kita perhatikan. Ada referensi lagi untuk melengkapi apa yang harus dilakukan di 4 bulan ini ya, di 4 bulan ini. Jadi ada tambahan tafsir yang kami nukil dari Tafsir Ibnu Katsir di jilid 4, Bapak Ibu dapati di halaman 129 dan halaman 130. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir
untuk mentafsirkan Arba'atun Hurum ini, bulan haram yang 4, maka beliau menyampaikan, jangan sekalipun kita melakukan dosa atau maksiat sekecil apapun pada bulan-bulan haram tersebut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan. Maka lakukanlah berbagai amal soleh, sekalipun itu kecil. Berbagai amal soleh ini bersifat global, apa saja. Jadi ini dalilnya adalah dalil umum. Contoh misalkan kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian kita memperbanyak puasa sunnah. Kita memperbanyak sedekah. Kita memperbanyak silaturahim dengan keluarga kita. Nah, ini adalah hal yang dianjurkan. Jadi kita lakukan berbagai amalan soleh di bulan yang 4 ini, maka pahalanya Masya Allah berlipat ganda. Pernah ada sahabat, misalkan bertanya ya, kita nukil salah satu hadis Nabi SAW. Ada salah satu sahabat yang bertanya pada Rasul SAW, ya Rasul, amalan apa yang bisa mempermudah kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla? Rasul kemudian menjawab, ada 4 amalan Bapak Ibu yang akan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. 1, tauhid. Kita tidak boleh sedikit pun melakukan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Nah, kalau para ulama membagi tauhid ini dibagi menjadi 3, ada tauhid rububiyah tentang kepemilikan Allah, bahwa Allah ini pencipta, pemilik, dan pengatur. Kemudian diistilahkan juga dengan tauhid uluhiyah, bahwa kita ini harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi kita kenali ma'rifatullah dengan asma wa sifat. Nah, kalau di Darut Tauhid itu insya Allah guru kami dulu, Agim, bahkan sampai sekarang masih terjaga kajiannya. Di setiap Kamis malam Ba'da Isya ada kajian ma'rifatullah. Dan sekarang sudah mudah sekali kita bisa simak juga melalui kajian online beliau. Jadi selalu diulang-ulang asma wa sifat itu tentang tauhid. Jadi kokoh tauhid kita, tidak syirik. Mengapa Bapak Ibu kita tidak boleh syirik? Kita sematkan ya, kita sematkan tauhid. Silakan dibuka Quran suratun Nisa. Quran surah An-Nisa ayat ke-48, saya dibantu dibacakan terjemahannya. Innallaha la yusyriku bihi la yaghfiru ayyusyriku bihi ayyusriku bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Silakan dibacakan terjemahnya, saya bisa dibantu. An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, Maha benar Allah dengan segala firman. Subhanallah. Jangan pernah sedikit pun atau kita menyentuh para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah sedikit pun kita berbuat syirik. Karena apa? Lain asyrakta la yahbatana amaluka wala takunanna minal khasirin. Di dalam Quran surat Az-Zumar. Jadi barang siapa dia yang melakukan dosa syirik, maka seluruh amalannya di dunia itu terhapuskan, bangkrut kita. Dan itulah serugi-ruginya hamba Allah. Maka ini tidak pernah atau tidak boleh dilakukan dan tidak pernah luput dari perhatian Nabi SAW. Jika Bapak Ibu mengkaji surah Nabawiyah, berapa tahun Rasul SAW mengawal para sahabat hanya untuk memantapkan tauhid.
tidak kurang dari 12 tahun. Bahkan sampai 13 tahun Rasul SAW mengawal para sahabat perihal tauhid ini supaya tidak menyembah berhala. Itu yang pertama, amalan soleh kita. Periksa lagi syahadat kita. La ilaha illallah mempunyai 2 rukun. Yang satu adalah nafiyun, an-nafyu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, jadi kita harus menafikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bergantung pada makhluk. Illallah, selain Allah. Yang kedua adalah ditetapkan yang disebut dengan al-itsbat. Jadi ada 2 rukun syahadat kita ini. La ilaha illallah ini. Yang tauhid kepada Allah ini, yang pertama an-nafyu atau nafyun, kita menolak Tuhan selain Allah, dan yang satu lagi adalah al-itsbat. Al-itsbat artinya menetapkan bahwa hanya Allah Rabb kita. Nah, ini yang pertama, masalah tauhid menjadi komponen yang paling penting di atas semua amalan yang akan kita laksanakan Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah salat. Jadi salat, terutama salat fardu yang berjamaah bagi para ikhwan di sini jangan pernah luput, terutama di 4 bulan haram ini kita harus teguh beserta salat-salat sunnah lainnya yang mendukung, salat sunnah rawatib, kemudian salat sunnah tahajud, salat sunnah duha, dan lain-lainnya kita laksanakan secara istiqomah. Kemudian yang ketiga setelah salat adalah kita laksanakan zakat atau sedekah ya. Jadi dalam hal ini kita bisa tarik sedekah karena zakat sudah kita laksanakan di zakatul fitri. Kemudian setelah bersedekah maka peliharalah watasilur rahim. Peliharalah jalinan silaturahim. Nah, konteksnya di sini silaturahim ini secara syariah adalah hanya kepada saudara muslim kita yang mempunyai nasab, yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Adapun ketika saya mungkin dengan Pak Fauzi, dengan Ustadz Hidayat, ini dalam konteks untuk menyambung ukhuwah. Karena nasab saya dengan nasab Ustadz Hidayat ini susah dicari nih dari mana kita nyambungnya. Nah, jadi kita konteksnya adalah al-ukhuwah. Begitu. Adapun untuk silaturahim, itu lebih ditekankan kepada yang mempunyai nasab atau hubungan kekeluargaan. Jadi insya Allah begitu. Kalau kita sambungkan di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir, fokus saja di amalan-amalan 4 tadi plus membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya yang bisa kita laksanakan. Baik, kita lanjutkan ke subbab 2.3 ini. Jadi Zulhijjah ini termasuk salah satu dari 3 bulan haji. Wa syarul haji allati dzakarahu ta'ala Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Silakan. Silakan Bunda, siapa nih? Bunda Iteti, silakan Bunda. Mute. Bunda siapa tadi, Ustaz? Bunda Iteti. Bunda Teti dari mana ini? Teti. Dari Tasikmalaya. Oh, Masya Allah, dari Tasik ya. Tetangga Masya Allah. sendiri tuh. Insya Allah. Silakan Jadi Bunda. memang cocok nih, harusnya saya pakai bahasa Sunda Ustaz ini sebenarnya. Boleh. Yang ini ya di dalam terjemah. Ya, Nomor 2.3 yang di layar. Oh, Silakan Ibu. Oh Mangga. iya. Mangga di awas. Termasuk salah satu dari 3 bulan haji. Ya, di terjemahannya yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kemudian terjemahannya Ya, bulan-bulan haji yang tersebut oleh Allah adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. iya, bulan Zulhijjah, terutama bulan Zulhijjah. Dzulhijjah. Ya. Nah, Zulhijjah. Baik. Baik, kita lanjutkan. Ini salah satu keutamaan di bulan Zulhijjah. Dzulhijjah. Nah, kemudian kita lihat lagi di poin berikutnya bahwa di bulan Zulhijjah di dalamnya terdapat haji akbar. Akbar. Ya, ada pendalilan yang kami nukil dari Quran surah At-Taubah juga di ayat yang ketiga. Ayatnya cukup panjang tapi kita nukil yang sesuai dengan materi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. Silakan. Ya. Lanjut, Suatu maklumat dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar. Iya. Quran surah At-Taubah ayat 3. Iya. Nah, lagi-lagi Al-Quran ini bersifat mujmal, global. Jadi membutuhkan pemahaman para sahabat. Nah, mengapa harus ada pemahaman para sahabat? Karena pemahaman para sahabat ini yang langsung melihat ketika wahyu diturunkan pada Rasul SAW. Kiainya atau gurunya adalah Rasul SAW. Jadi harus sepaket ini. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Bahkan Nabi SAW mengikrarkan bahwa apa yang diputuskan oleh sahabat ini bisa kita amalkan. Ya, seperti itu. Jadi Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, salah satu imam hadis, meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara marfu dan mauquf dengan lafaz yang ada di dalam teks, saya dibantu terjemahannya nanti. Yaumul Hajjil Akbari Yaumun Nahr. Silakan. Mbak Titi, silakan Bunda. Ibu Titi dari mana ini? Bunda Titi. Dari Semarang. Oh, Masya Allah, Jawa Tengah ya. Kita bergeser ke Semarang ini. Halo, Bunda Titi. Silakan. Kayaknya belum menyimak. Iya. Baik, dilanjut saja sama Ya. Ibu Teti. Ya. Hari Haji Akbar adalah hari nahar. Namun Imam Al-Tirmizi rahimahumullah menguatkan riwayat yang mauquf. Iya. Yang mauquf berasal dari sahabat. Hari nahar berarti hari penyembelihan, hari berdarah gitu kan, darah hewan kurban, yaitu tanggal 10. Menyembelih. Iya, hari menyembelih. Berarti bulan Zulhijjah di tanggal 10 itu, hari nahar. Nah, ini dikuatkan karena di dalam Al-Quran belum disebutkan. Jadi kita harus menukil dari hadis Nabi SAW. Sudah kita dapat ilmunya, keutamaan bulan Zulhijjah. Kita lanjut di keterangan bahwa di bulan ini, di bulan yang haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tadi, ada pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan di bulan tersebut. Mohon maaf saya tidak mendapatkan teks Arabnya. Saya mendapatkan terjemahannya dari kitab Lataif Al-Ma'arif di halaman 207. Silakan bisa dibacakan sehingga kita lebih yakin lagi dan lebih waspada lagi di keempat bulan haram ini. Silakan dibacakan. Bunda Sriati dari Manja, monggo Bun, dibacakan. Dari mana, Bunda? Bun. Banjarmasin. Wah, Banjarmasin. Silakan Kalimantan Bunda. Selatan ya, nyebrang gitu. Masya Allah. Bunda Sri dibacakan. Kayaknya ketutup tuh, Pak Ustadz. Oke. Bunda Sri, di-mute dulu itu, di-unmute dulu. Silakan Bapak Ibu, agak cepat, materinya masih banyak. Bunda Lisa deh, langsung Bunda Lisa. Mute. Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. 1 Al-Ma'arif 207. Ya, Masya Allah, jazakillahu khairan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Contoh, misalkan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Rasul SAW pernah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi'ashri amthaluha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Nah, jadi barang siapa yang membaca
satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu akan diganjar dengan 10 pahala yang semisal. Jadi dilipat gandakan 10 kali. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Berarti alif lam mim itu pahalanya 3, dikalikan 10 berarti 30. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para peneliti Al-Quran telah menghitung rata-rata jumlah huruf dalam satu halaman. Rata-rata jumlah huruf dalam satu halaman Al-Quran adalah 525 huruf. 525 huruf. Kalau dikalikan 10 yang normal saja di luar bulan haram ini, berarti kita mendapat pahala sebanyak 5.250 huruf secara matematik. Tapi ini matematikanya manusia. Lain lagi dengan matematikanya Allah Azza wa Jalla. Ketika di bulan haram ini, maka yang 5.250 pahala ini dilipat gandakan lagi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah keterangan yang harusnya bisa menyemangati kita supaya bisa lebih semangat lagi dalam melakukan amal ibadah, amal soleh di bulan haram, terutama di bulan Zulhijjah. Selesai pembahasan kita mengenai keutamaan di bulan Zulhijjah secara umum. Jadi full 1 bulan ya. Nah, kita akan masuk di materi inti kita. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, apa keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Yang pertama, 10 hari bulan Zulhijjah sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana buktinya? Nah, kita bisa temukan ini di dalam Quran surah Al-Fajr. Maaf, ini ayat 1 dan ayat 2, bukan ayat 4 ya, salah ketik, jadi nanti bisa diperbaiki. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Para ulama menafsirkan mana yang paling tepat demi malam yang 10 ini. Ada beberapa pendapat dari para ulama yang bisa kita simak dan nanti kita simpulkan insya Allah. Pendapat yang pertama dari Ibnu Abbas dan lainnya, silakan dibacakan oleh siapa? Silakan. Bu Dokter Herin, wah, langsung kembali Jakarta nih, silakan Bu. Baik, silakan Bu Dokter. Masih mute. Masih mute, Bu Dokter. Bunda Aiteti, silakan Bun. Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Imam Mujahid, radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Dari kalangan kaum salaf dan kholaf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 pada yang di atas adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, yang Sahabat, pertama. Ya, yang pertama dipendapati bahwa walayalin ashr ini adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Imam Mujahid, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, silakan. Sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beramal sampai tidak ada yang menandinginya. Al-Irwa 3398 ditulis oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini pendapat yang kedua atau riwayat yang kedua, penjelasan untuk menafsirkan Quran surah Al-Fajr ayat 1 dan 2 ini, terutama ayat yang 2 ya. Yang kedua dipendapati juga bahwa 10 pertama di sini adalah atau 10 malam ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan sahabat Sa'id tadi sangat bersungguh-sungguh dalam beramal sampai tidak pernah ada yang menandinginya. Kita lihat lagi pendapat yang lain. Silakan. Abu Usman Al-Hindi. Ya, silakan Bu Dokter. Ya. Abu Usman Al-Hindi rahimahullah mengatakan para salaf mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram.
Muharram. Iya. Dari Tahzib 6249 oleh Ibnu Hajar. Iya, rahimahullah ta'ala. Di sini ada 3 pendapat. Jadi yang disebut dengan malam yang 10 adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, kita menjadi bingung nih. Mana yang paling sahih, yang paling rajih gitu kan? Dijelaskan lagi supaya kita tidak bingung. Oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, apa katanya? Silakan. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Yeah. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat 1 malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Oleh Fathul Bari 2593. Iya, ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Jadi di sini dijelaskan bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mengapa? Jadi para ulama menjelaskan karena di 10 hari bulan Ramadan, Lailatul Qadar ini keutamaannya hanya ada di 1 malam yang Allah pilihkan. Terutama di malam-malam yang ganjil. Bisa malam 21, 23, 25, 27, 29. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala supaya kita istiqomah di seluruh 10 malam bulan Ramadan. Tetapi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini full Bapak Ibu. Full, tidak ada kekhususan waktu. Full di 10 hari bulan Zulhijjah. Maka ini harus kita manfaatkan betul fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk mendulang pahala, memperbanyak timbangan amal kebaikan kita insyaallah. Baik, selesai. Kita lanjutkan. Di 3.2 keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita bahas terlebih dahulu, nanti kita dukung statement ini dengan dalil. Amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu, melebihi waktu-waktu yang lainnya. Ini dalil untuk menguatkan bahwa 10 pertama bulan Zulhijjah ini lebih utama dibandingkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian jihad dan tidak ada satupun yang kembali, jadi mati. Apa yang lebih mulia daripada amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Dia berjihad, harta dan jiwanya hilang. Itu yang bisa menandinginya. Tapi selain itu tidak ada yang bisa menandingi. Maka kita baca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Saya bacakan hadisnya. Silakan nanti persiapan Bapak Ibu untuk agak lebih cepat membacakan terjemahannya. Mamin ayyaminil amalu as-salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyami. Ya'ni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah. Qal wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Silakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Siapa Pak Ustaz? Bisa, monggo. Nah, bisa. Bisa. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya, panjang ya, udah gitu aja. Ya, jadi ini adalah pendalilan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih ditekankan bahkan dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan pun. 10 malam maksudnya. Ya, jadi ini adalah pendalilan. Jadi ketika ada yang protes, loh kenapa begitu? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Nah, ini adalah hujahnya untuk menjawab hal tersebut. Jadi di sini sudah disampaikan oleh Nabi bahwa di 10 hari pertama amal soleh itu adalah paling dicintai oleh Allah, melebihi dari jihad. Kecuali, kata Nabi,
dia berjihad, tetapi dia tidak kembali. Artinya wafat Meninggal. di medan jihad itu. Begitu ya. Jadi tidak kembali harta dan jiwanya. Itu yang bisa menandingi amalan soleh yang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, jadi ini menjadi penyemangat kita, menjadi bukti atau hujah ya. Hujah dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan hadis Nabi SAW. Bahwa ini adalah masa hari-hari yang sangat mulia. Selesai pembahasan kita keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu kita menapaki ke pembahasan apa yang harus kita lakukan. Amalan-amalan apa yang bisa mendukung hal tersebut, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang pertama Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Amalan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh Rasul SAW yang mulia? Yang pertama adalah hendaklah kita saum, berpuasa sebanyak 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah kita sudah puasa. 1 sampai 9. Upayakan jangan hanya tanggal 8 atau jangan tanggal 9-nya saja. Tetapi apabila kita tidak mampu, menurut para ulama kita, misalkan kita berat, minimal jangan pernah kita tinggalkan puasa pada tanggal 9-nya. Kalau kita tidak mampu keseluruhannya ya. Tapi alangkah lebih utamanya, kita laksanakan. Tanggal 1 sampai tanggal 9, stop. Tanggal 10-nya jangan terlalu semangat, nanti bablas tanggal 10, 11, 12, wah jangan. Ini sudah waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 saja. Mana buktinya? Kita bacakan hadis Nabi SAW ya. Silakan disiapkan, nanti terjemahnya bisa dibacakan. An ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzil hijjati wa yaumi asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awwal itsnaini minasyahri wal khamis. Silakan. Pak Farid, Masya Allah. Saya Ustaz dari Farid. Pak Farid, silakan Ustadz Farid. Ya, Ustadz Farid dari mana ini, Masya Allah? Waduh, ini saha Dari Sumedang. Ustaz Farid, wah ini pelanggaran nih. Ustaz Fauzi, wah ini menyimak tapi tidak melihat, tidak menyimak. Assalamualaikum. Dari Hunaidah bin Khalid, Iya. dari istrinya, beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Nah, jadi beberapa bukti ya, beberapa bukti ya. Ini sanadnya dari beberapa istri-istri Nabi SAW. Silakan. Apa kata Nabi SAW? Kata istri Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Iya. Pada hari Asyura atau 10 Muharram. Iya. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulannya. Iya. Maksudnya untuk ayam hadis riwayat ya? Abu Daud ya. Iya, Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan Syekh Al-Albani dan mengatakan bahwa hadis itu sahih. Iya, baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Sudah kita temukan dalilnya bahwa puasa sebanyak 9 hari pertama di bulan Zulhijjah ini sangat utama. Jadi kita upayakan, kita siapkan fisik kita, siapkan niat kita yang kuat, yang teguh, bahwa kita saum mulai dari 1 Zulhijjah sampai di 9 Zulhijjah insya Allah. Semoga Allah menguatkan ya Bapak Ibu, Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Baik, mengapa sih harus ada puasa seperti itu? Apa fadilahnya? Kita tarik lagi ke bawahnya, nanti ya kita lihat. Yang kedua adalah keutamaan hari Arafah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda Nabi begini, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula'i." Silakan. Apa yang terjadi di hari Arafah? Bunda Elin, silakan Bunda. Bunda Elin Marlina, silakan. Unmute.
Masih. Sebentar Pak, sebentar. Kok jadi ketutup? Ketutup tangan paling. Iya, enggak tahu jadi Tutup ini gambar jadi, ya, jadi tutup gambar gambar. semua. Iya, ketutup gambar Pak. Gimana ya caranya? Diklik di luar gambar, hilang tuh. Oke, baik. Hilang, Bu. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, sekaligus dicek sama Ustadz Hidayat. Ini Ibu menyimak atau enggak gitu. Pak, nggak tahu ini. Aduh, maaf Ya, sekali sudah. ini kok nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Tutup gambar semua. Iya. Di antara hari yang Allah banyak membebaskan Bukan Pak, ini seseorang tulisannya pemuda. kelihatan. adalah di hari Arafah. Aduh, Sudah dibaca, Bu. Di antara maaf Pak ya, ini Di kok antara hari gimana Allah caranya ya? banyak membebaskan Bukan, seorang ini. dari neraka adalah di hari Ayo, Arafah. monggo silakan dibaca yang terlihat saja Bu, supaya mempercepat silakan. Kayak kelihatan semuanya gambar. Di antara hari yang Allah, di Maaf, antara ya, hari aduh, yang ya, Allah udah. banyak membebaskan seorang Ya, dari makasih, Bu neraka Eti. adalah di hari Arafah, Nah, yaitu orang yang untuk ada orang haji ya. yang berbeda di Arafah. Dia Ya. akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan Keutamaan. mereka pada Para para malaikat. malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, Hadis ini riwayat hadis Muslim. qudsi ini, hadis qudsi. Jadi Itulah di dalam hadis keutamaannya. qudsi ini silakan ditarik ke bawahnya. Kita baca Itulah. bersama di sini, yang tarik ke atas lagi. Maaf. Kelebihan. Nah, itu jawabannya. Ke bawah lagi, terus terus ke bawah. Baik, terus ke bawah. Nah, ini jawabannya. Jawaban yang dinukil oleh para ulama. Apa yang diinginkan oleh mereka? Ini adalah keutamaan orang yang berhaji. Maka Masya Allah jamaah, saya mohon doa kepada para jamaah sekalian supaya keberangkatan haji ini bisa dipermudah. Wallahu a'lam Amin, bishawab. amin, amin. Insyaallah Amin, biiznillah. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa keutamaannya orang yang berhaji? Silakan Bapak Ibu dibacakan. Di antara hari yang Allah Di antara hari. Ayo, Silakan. silakan. Yang membaca tak doakan cepat naik haji. Amin. Amin. Di antara hari yang Allah membebaskan seorang. Itulah keutamaan orang yang berhaji. Itulah keutamaan orang yang berhaji. Iya, silakan Bapak Ustaz. Saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah saat ini telah rela meninggalkan sanak keluarga, negeri, telah pula menghabiskan hartanya, dan badan-badan mereka pun dalam keadaan letih. Yang mereka inginkan hanyalah ampunan, ridho, kedekatan, dan perjumpaan dengan Robnya. Cita-cita mereka yang berada di Arafah inilah yang akan mereka peroleh. Derajat mereka pun akan bergantung dari niat mereka masing-masing. Allah. Birqatul Malatih. tertutup nih, birqatul Mas. Mafatih. Baik, jazakallahu khairan. Jadi ini adalah keutamaan orang yang berhaji para jamaah. Ini adalah amalan yang mulia. Ini adalah amalan yang menggabungkan seluruh upaya kita, baik harta, keteguhan hati, fisik, niat, dan lain sebagainya. Keluarga pun kita tinggalkan gitu, demi untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang mereka inginkan? Jadi jangan sampai salah niat, berbahaya. Para ulama di sini menggabungkan ketika kita di Arafah, apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ampunan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam Quran surah Ali Imran 133, para jamaah insyaallah sudah sering sekali mendengar ayat ini, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersegera memohon ampunan. Dan kemudian berharap surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Satu surga itu, satu sekat, mungkin seperti wallahu a'lam bishawab, luas sekali surga itu. Dan kemudian apa? Surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mu'iddat lil muttaqin. Ternyata masuk surga itu ada syaratnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa syaratnya? Mu'iddat lil muttaqin. Hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita tidak takwa, jangan mimpi, jangan berharap kita masuk surga, nggak mungkin.
Siapa yang sebutkan? Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Jadi kita yang pertama kali diminta di Arafah itu ampunan. Kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memohon atas dosa-dosa dan kehilafan kita. Mungkin di perjalanan kehidupan kita ini telah banyak sekali para jamaah kita melaksanakan pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena kurang ilmu kita ini. Mungkin kita ini terlalu sibuk dengan menimba ilmu-ilmu sains mungkin. Ya, seperti itu. Seperti saya berasal dari pertanian, kemudian saya masuk manajemen. Mungkin saya lalai pada saat itu. Bahasa Arab aja nggak lancar gitu. Baca kitab aja baru bisa sekarang-sekarang aja. Mungkin seperti itu. Tapi kita masih diberi kesempatan. Allah menyemangati kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ghafiridz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Kita temukan ayat itu di dalam Quran surah Ghafir, ayat yang ketiga. Jadi jamaah namanya juga Ghafir. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah ini Ghafiridz dzambi. Allah Maha mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Wa qabilit taub. Allah yang Maha menerima taubat-taubat kita. Sekelam apapun masa lalu kita. Sejahil apapun masa lalu kita, Allah akan ampuni dosa kita. Kecuali satu tadi sudah kita bahas. Jangan pernah berbuat syirik karena Allah tidak akan pernah ampuni. Itu satu. Ghafiridz dzambi wa qabilit taub syadidil iqab. Allah mengampuni dan kerasnya hukuman Allah itu dihindarkan. Wasyadidil iqab. Jadi hukuman Allah itu keras jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai main-main kita dengan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa syariat. Ini jangan pernah. Wa qabilit taubi syadidil iqab la ilaha illahu. Jadi kita harus bertauhid hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil masir. Dan setelah kita bersih semua, setelah kita diampuni dosa, amalan kita diterima, fa insyaallah maka kita akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah fa insyaallah. Amin. Seraya lisan kita dimudahkan para jamaah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka masuk surga kita semua insyaallah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah keutamaan di hari Arafah yang hanya bisa dicicipi oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Baik, itu ada menjawab di teks surat Ghafir. Tadi apa? Ayat berapa? Ayat 3 ya. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Ya, silakan dilihat di surat Ghafir ayat yang ketiga. Kalau bisa dibaca dengan tafsirnya atau ditamyiz tadi itu ya. Nanti diartikan itu apa. Ya, seperti itu. Baik, yang ketiga. Puasa Arafah. Tadi di pembahasan yang keutamaan yang pertama. Puasa Arafah yang akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Jadi ini ada keutamaan di puasa yang hari ke-9. Jadi kalau kita tidak mampu, misalkan kita bolong-bolong hari kedua, hari keempatnya karena tidak kuat atau sakit tidak mengapa. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai meninggalkan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Apa keutamaannya? Nah, kita simak keterangan dari Nabi SAW yang dirawikan oleh sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu was-siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Silakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Puasa Arafah dapat menghapus. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Masya Allah. Jadi cocok. Jadi cocok. Ini buktinya cocok bahwa Allah itu punya sifat Al-Ghafur. Maha mengampuni dosa-dosa kita. Ini buktinya. Allah berikan fasilitas kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita banyak sekali khilaf. Mungkin membaca Al-Quran aja belum lancar gitu ya sampai sekarang. Tapi jangan bersedih hati. Pertanyaannya, mengapa sampai usia segini baca Quran belum lancar?
Karena mungkin lalai dengan pekerjaan, lalai dengan keilmuan dunia, sehingga lupa dengan Al-Quran. Seharusnya kita bersedih. Tetapi sekaligus kita optimis dengan ayat Ghafur tadi, ayat Ghafir yang ayat ketiga tadi. Jadi puasa Arafah, kita berpuasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ini fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutkan bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar tentu harus diiringi dengan taubatan nasuha. Nah, kemudian puasa Asyura, di puasa 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, jadi ada dua fasilitas Bapak Ibu. Ini di bulan haram, Arba'atun Hurum tadi. Jadi di puasa Arafah, dosa Bapak Ibu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Ini amalan di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian kita lanjutkan. Berhaji bagi yang mampu, nyambung dari pendalilan yang tadi. Mengapa kita harus berhaji? Tadi sudah disampaikan di awal sebagai salah satu pilar dari rukun Islam kita. Ya, berhaji bagi yang mampu. Mana buktinya bahwa haji ini adalah amalan yang mulia? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ini Masya Allah, sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia, meriwayatkan hadis Nabi SAW, lebih dari 5.000 hadis. Jadi hidupnya ini selalu berdampingan dengan Nabi SAW, dengan Rasul. Dilihat gerak-gerik Nabi, ditulis begitu ya. Rajin sekali sahabat ini, Masya Allah. Paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Oh, ini dari sahabat ya, dari hadisnya hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdalu? Qala sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulihi. Qila thumma madza? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrurun. Silakan. Nabi ditanya amalan apa yang paling Nabi ditanya apa yang Allah dan Rasulnya, dia menjawab kepada Allah dan Rasulnya. beliau Bertanya lagi kemudian apalagi beliau iya. Nabi ditanya, baik para jamaah, kita lihat Nabi ditanya amalan apa yang paling afdol. Nabi menjawab beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah ada lagi Nabi? Ya Rasulullah SAW. Beliau menjawab jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada yang bertanya lagi, apalagi amalan yang paling afdol? Kemudian haji mabrur. Jawab Nabi SAW. Ada bukti lagi, kita lihat dari Aisyah, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, radhiyallahu anha, ia berkata dari Aisyah, ya Rasulullah, narul jihada afdalal amali, afala nujahidu? Qal la lakinna afdala al jihadi hajjun mabrurun. Silakan. Apa kata Nabi? Kata Aisyah, Ummul Mukminin. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti harus berjihad? Tidak, jihad yang paling utama afdal adalah haji mabrur. Jadi kami yang dimaksud dengan kami ini kan wanita ya. Kami memandang bahwa jihad itu amalan yang paling afdol. Berarti wanita ini nggak ada kesempatan dong. Seperti itu. Untuk berjihad. Apakah kami harus berjihad, berperang? Tidak. Kata Nabi SAW. Bagi wanita, ini terutama ya, dan terutama bagi dan laki-laki juga. Jihad yang paling afdol adalah haji mabrur. Jauh Nabi SAW. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagi akhwat, bagi ibu-ibu, bagi para wanita, harus wajib ketika melaksanakan ibadah haji didampingi dengan mahram. Jangan berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri ada hukum yang tersendiri karena tidak boleh seorang wanita syafar tidak didampingi oleh mahramnya. Jadi ketika tidak ada mahram, maka sudah gugur kewajiban berhaji ini. Ya, seperti itu ya untuk yang wanita. Jadi jangan memaksakan diri. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di halaman yang ke-6. Ada bukti lagi
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ia mendengar Nabi SAW bersabda. Apa kata sabda Nabi SAW? Man hajja lillahi falam yarkuth walam yafsuqa raja'a kayaumi waladathu ammuhu. Silakan. Siapa yang berhaji berkata lalu tidak berkata seorang dan tidak berbuat, maka dia pulang ke negerinya ketika dilahirkan oleh ibunya. Berarti fitrah kembali nih. Siapa yang berhaji ke Ka'bah, kemudian dia jangan berkata-kata yang tidak senonoh, kemudian tidak berbuat fasik, maka dia akan kembali ke negeri asalnya sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi Masya Allah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kembali dari ibadah haji, dia sudah dibersihkan seperti bayi yang baru lahir. Adapun amal baik yang sebelumnya sudah dilaksanakan itu masih tetap terhitung. Ini Masya Allah. Sehingga amalan haji di bulan Zulhijjah ini luar biasa. Tidak ada tandingannya ya, seperti tadi. Baik. Kemudian kita lanjutkan amalan yang selanjutnya, yaitu takbiran atau zikrullah. Berzikir kepada Allah dengan lafaz takbir. Sudah kita lihat di sini ada pendalilan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan tanpa sanad atau mu'allaq. Jadi ini sangat kuat pendalilan ini. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari? Menyebutkan waqala Ibnu Abbas wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tashriq. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyami al-ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima wa kabbara Muhammadu ibnu Aliyin khalfan nafilati. Silakan. Abbas berkata, kalian pada Allah di hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Kemudian Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad ibn Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Nah, ini perlu dijelaskan para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat penjelasan para ulama. Jadi takbir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ada yang disebut dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak ini kapan saja Bapak Ibu, tidak dikaitkan dengan waktu, kapan saja. Tapi dengan cara zir ya, jangan terlalu keras-keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sedang menyetir, sedang naik mobil, naik motor, silakan di 10 hari pertama, tidak dibatasi waktunya. Takbir mutlak. Gitu kan? Tidak dibatasi waktunya. Kapan saja silakan sesempatnya. Tetapi ada satu lagi yang disebut dengan takbir muqayyad, yaitu dikaitkan dengan waktu tertentu. Nah, tadi yang cerita ila suqi, jadi ketika di pasar saja bertakbir, takbiran di pasar, lalu orang-orang yang ada di pasar itu menirukan takbir itu. Silakan takbir mutlak. Di kantor mungkin ya, silakan di kantor Bapak Ibu, atau di kampus begitu ketika mengajar. Diajak dulu mahasiswanya untuk bertakbir mutlak gitu kan, insya Allah, Masya Allah. Nah, adapun takbir muqayyad ini terikat dengan waktu. Muqayyad namanya juga muqayyad, dia terikat dengan waktu. Kapan? Setelah sholat wajib berjamaah. Jadi setelah subuh. Kapan subuhnya? Mulai hari Arafah. Bukan 10 Zulhijjah, tapi 9 Zulhijjah. Pada saat kita saum, itu kita lakukan takbir muqayyad. Jadi takbiran. Seperti itu ya, takbiran dulu. Nah, setelah subuh di tanggal berapa tadi Bapak Ibu? 9. Ini seringkali terlewat nih. Seringkali terlewat. Jadi kita harus pastikan 9 Zulhijjah kita sudah takbir muqayyad Bapak Ibu. Setelah sholat subuh berjamaah, kalau imamnya lupa, diingatkan.
Jadi diberikan kesempatan untuk takbir muqayyad. Nah, kemudian teknisnya bagaimana? Nah, kapan Ustadz katanya kan gitu. Apakah kita zikir dulu atau takbir dulu? Nah, setelah sholat, setelah salam, kita zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian takbir Bapak Ibu. Takbir muqayyad ini takbir, kemudian dilanjutkan dengan lafaz zikir yang lainnya. Yaitu yang saya amalkan ya. Jadi kalau saya zikir setelah sholat bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kemudian ditambahkan dan lain-lain, tidak. Yang paling sahih wallahu a'lam bishawab dijelaskan oleh para ulama adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah. Nanti kalau ditambahkan itu butuh dalil. Nah, kalau ada dalilnya silahkan, tapi kalau tidak ada dalilnya jangan dikerjakan. Nanti tertolak amalan kita. Jangan. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Jadi saya menyampaikan ini atas dasar kecintaan kepada para sahabat muslim, saudara muslim, rahimani wa rahimakumullah. Jadi lafaz yang Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaiki yaudus salam, yang dan lain-lain, wallahu a'lam bishawab, secara pendalilan tidak pernah ditemukan hujahnya. Jadi yang paling sahih kalimatnya adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, langsung tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian takbir muqayyad lanjutkan dengan zikir salat selanjutnya. Baik. Itu sampai kapan gitu kan? Mulai subuh dari 9 Zulhijjah, subuh, bada zuhur, asar, maghrib, isya, terus sampai tanggal terakhir hari tasyrik, berarti sampai tanggal 13. 13-nya kapan? Waktu asar. Karena pergantian hari di dalam penanggalan Hijriah adalah ba'da maghrib. Jadi yang terakhir kita takbir muqayyad tadi adalah tanggal 13 Zulhijjah ba'da sholat asar. Nah, maghribnya itu sudah masuk 14 Hijriah. Tidak ada dalil itu sudah. Tidak boleh lagi takbir muqayyad. Sudah dibatasi waktu amalan itu. Ya, tidak boleh dilakukan lagi. Jadi tanggal 13 Zulhijjah asar ya, asar terakhir udah selesai sampai di situ. Baik. Sampai di situ ada amalan takbiran, jangan sampai dilewatkan. Lalu pertanyaannya bagi ibu-ibu, bagaimana Ustadz? Karena kan saya tidak berjamaah di masjid. Zikir sendiri di rumah. Zikir sendiri di rumah, jangan sampai dilewatkan ibu-ibu. Ini amalan yang luar biasa mulia disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Jadi takbir sendiri. Ya, seperti itu. Urutannya yaitu tadi. Setelah tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu takbir muqayyad dilanjutkan dengan zikir normal yang seperti biasanya. Baik, itu takbiran. Kemudian amalan apa lagi yang tidak boleh kita lewatkan? Yaitu yang pertama, tidak memotong rambut dan kuku bagi seseorang yang hendak berkurban. Mulai kapan? Tanggal 1 Zulhijjah. Kapan tanggal 1 Zulhijjah ini? Berarti kalau misalkan 1 Zulhijjah ini jatuh secara penanggalan Masehi oleh sidang itsbat dari Kementerian Agama adalah 1 Juli, berarti di akhir bulan Juni itu sampai tanggal 30 Juni ya. Berarti 30 Juni ba'da maghrib itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Bapak Ibu yang hendak atau terutama para ikhwan ya, yang hendak berkurban, menyembelih hewan kurbannya, ba'da maghrib di tanggal 30 Juni sudah tidak boleh lagi potong kuku, potong rambut. Diingat ya, bukan ba'da subuhnya, tapi ba'da maghribnya. Nah ini kadang-kadang yang sering terlewat. Nah jadi kita sudah bersih-bersih nih, tanggal 30 Juni siang harinya. Batasnya sampai kapan? Boleh potong kuku, boleh potong rambut sebelum maghrib di tanggal itu, 30 Juni ini. Ya, 30 Juni hari apa Bapak Ibu? 30 Juni itu hari Kamis ya. Nah, hari Kamis depan itu terakhir kapan kita beberes untuk amannya sebelum asar lah. Sebelum asar kita udah rapikan kuku, rapikan kumis mungkin ya. Kalau janggut dibiarkan saja, sunnah Nabi SAW. Bagi yang akan memotong kuku ya di situ. Ya, jangan lagi memotong kuku setelah ba'da maghrib hari Kamis depan, jangan Bapak Ibu. Ya, tentunya menunggu sidang itsbat dari Kementerian Agama. Kementerian Agama. Ya, mana dalilnya? Nah,
Nah, setiap statement kita harus kita penuhi dengan dalil supaya ada hujjah. Ngaji kita qala Allah qala Rasul, tidak banyak bercerita dongeng-dongeng gitu ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Silakan. Jika masuk bulan Zulhijjah seorang dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, Iya. maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Iya. Jadi Riwayat jangan Muslim. sampai salah arti ya. Yang jangan dipotong itu katanya hewan kurban ya, bukan. Ya pentingnya ini kita memahami bahasa Arab ya. Jadi nasabnya ini kemana gitu kan. Man wajada, barang siapa, maaf yang dia man wajada yang netad. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah. Jika masuk bulan Zulhijjah, wa aroda ahadukum, dan jika seseorang dari kalian yang ingin menyembelih, bukan hewannya tapi orangnya gitu kan. Gitu. Jadi nasabnya kepada orangnya bukan hewannya. Jadi kalau hewannya dirapikan ya nggak apa-apa gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang disyariatkan seperti itu. Jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu, nanti kita waspada kalau Kementerian Agama ini menetapkan 1 Juli berarti di 30 Juni sebelum maghrib, nah itu kita sudah tidak boleh lagi potong rambut, potong kuku ya. Jangan. Sampai nanti hewannya disembelih. Sampai kapan? Bukan sampai tanggal 10 Zulhijjah ya. Bukan sampai tanggal 10 Zulhijjah, bukan. Di sini keterangannya adalah sampai hewan itu disembelih. Nah, kalau hewan Bapak Ibu disembelih pada hari tasyrik yang tanggal 12, tanggal 10-nya berarti belum boleh potong kuku dan potong rambut. Nunggu. Jadi harus ditanyakan hewan kita kapan disembelihnya sama takmir masjid gitu ya, atau DKM-nya. Misalkan Bapak Ibu urutannya nanti katanya tanggal 12 disembelihnya, 12 Zulhijjah, berarti tunggu. Jangan dulu potong kuku, potong rambut sampai betul-betul hewan itu mati ya. Hewan itu mati karena disembelih ya. Hewan itu mati karena disembelih secara syar'i. Jadi tunggu, harus bisa dipastikan hewan kita disembelihnya tanggal berapa ini, harus tanyakan. Ya, seperti itu. Baik. Selesai. Yang ini kita lanjutkan ke amaliyah kita berikutnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yaitu berkurban. Ya, tadi sudah dimukodimahi oleh Ustadz Hidayat membacakan ayat ini. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Masya Allah jamaah. Kawanhar ini disandingkan dengan salat. Amaliyah yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi betapa pentingnya kedudukan berkurban ini. Tentu berkurban ini jangan memaksakan diri bagi yang mampu di antara kita. Tetapi ada anjuran kita berkurban ini setiap tahun. Setiap tahun Bapak Ibu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus nabung betul. Jangan sampai pada saat mau kurban nggak ada dana gitu kan. Nah, kemana aja 11 bulan yang lalu? Dipakai apa uangnya ini? Seperti itu. Nah, jangan sampai harta kita tidak barokah dengan tidak mampu untuk berkurban. Jangan sampai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimampukan setiap tahun kita berkurban. Karena kedudukannya mulia. Mana bukti kalau kedudukan kurban ini dianjurkan dan mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya? Kita bacakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallani." Apa kata Nabi? Silakan. Apa kata Nabi itu? Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat. Iya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan lainnya. Iya kan? Kata Nabi, kalau engkau tidak berkurban, padahal engkau mampu, maka engkau jangan pernah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Engkau nggak usah ke masjid sekalian. Seperti itu. Kalau engkau mampu, punya kelebihan harta, tapi engkau sayang dengan hartamu, engkau tidak berkurban, maka engkau jangan dekat-dekat kami lah. Jangan dekat-dekat masjid kami. Saking Nabi benci sama orang yang mampu tapi nggak kurban. Bayangkan. Seperti itu. Jadi harus merintih kita jamaah ketika kita tidak berkurban di tahun itu.
Apabila kita terlambat mungkin di tahun ini tidak dimampukan oleh Allah, maka kita berdoa jamaah pada Allah Subhanahu wa taala tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya terus hingga kita wafat nanti kita berkurban setiap tahun. Ini harus menjadi semangat untuk kita. Ya, jangan sampai pelit untuk masalah agama ini. Jangan sampai pernah pelit. Satu bukti lagi, mengapa ada anjuran setiap tahun kita harus berkurban. Dari Mikhnaf bin Sulaim Al-Ghamadi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna wukufan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat fasami'tuhu yaqul ya ayyuhan nasu ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyatun wa atiratun hal tadri ma al-atiratu hiya allati tusamma ar-rajabiyah. Silakan. Kami berwukuf di Arafah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi ketika beliau berwukuf di Arafah? Apa kata Nabi? Silakan dibacakan. Wahai manusia, dari suatu keluarga setiap tahun harus menyembelih dan juga al-atirah. Apakah kamu tahu apa itu al-atirah? Dia adalah yang dinamakan ar-rajabiyah. Jadi kita nukil yang di sini. Setiap satu keluarga di setiap tahun harus menyembelih. Nah, setiap satu keluarga keterangannya. Maka di sini disyariatkan, nanti diniatkan seperti Nabi SAW. Jadi jangan diatasnamakan istri, rugi. Jangan diatasnamakan istri, tapi diatasnamakan kepala keluarga para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi diniatkan untuk bapaknya. Jadi seperti saya ini, saya niatkan berkurban untuk saya, istri dan putra-putra saya. Seperti itu. Kalau bapak saya mungkin diniatkan untuk beliau sendiri, bapak saya, untuk istri, untuk anak-anaknya, untuk saya, dan pahalanya juga terlimpahkan untuk cucu-cucunya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya kena pahalanya nih. Jangan sampai mungkin ini di atas namakan istrinya rugi, nanti suaminya nggak dapat, anak-anaknya nggak dapat. Jadi kurban hanya untuk sendiri. Karena perintahnya adalah setiap satu keluarga. Berarti yang mewakili adalah kepala keluarganya. Bahkan wallahu a'lam bishawab para jamaah, ini bisa kita berkurban untuk orang tua kita yang sudah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan salah satu pendapat para ahli fuqaha. Ya, ini salah satu amalan-amalan yang bisa kita niatkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Kita tahu Nabi pernah menyampaikan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah kehilangan kesempatan merawat pintu surga yang paling tengah. Orang tua mungkin ada yang sudah tiada. Ini salah satunya. Amalan yang bisa sampai kepada orang tua kita yang sudah wafat adalah kita berkurban yang diatasnamakan orang tua kita. Bahkan bisa berhaji atau berumroh yang kita niatkan untuk orang tua kita. Haji badan ya, untuk orang tua kita. Masya Allah. Jadi ini yang bisa kita laksanakan. Baik, kita lanjutkan. Amalan yang selanjutnya. Setelah berkurban adalah yang terakhir insya Allah ya. Ini amalan kita di 10 hari pertama bisa digeser materinya mungkin di halaman terakhir, halaman yang ke-8. Baik. Salat Idul Adha. Ya, ke salat Idul Adha. Baik. Salat Idul Adha jangan sampai ditinggalkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini adalah amalan syiar. Amalan yang harus didemonstrasikan sebagai bentuk syiar keagungan amalan umat Islam dan keagungan di tanggal 10 Zulhijjah ini. Jadi diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, amarona ta'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fi al-idaini ismu sana ya, dua id ya, al-awatiqa wa zawati al-khuduri wa amara al-huyyada an ya'tazilna musallil muslimina. Silakan. Nabi memerintahkan kepada kami sholat Aid. Jadi di sini ada dua. Al-Idaini maksudnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini ada isim musana.
agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid. Bayangkan, yang sedang haid itu kan dilarang sholat. Tapi pada saat sholat Idul Adha, walaupun dia haid, datang ke lapang sebagai bentuk syiar. Tentunya dia tidak sholat. Diam di lapang, dengarkan nanti khutbah setelah sholat Id dilaksanakan. Namun beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Jadi ada tempat khusus nanti panitianya. Panitia ini harus menyiapkan tempat khusus bagi wanita-wanita yang sedang haid, yang sedang tidak ikut sholat. Ya, seperti itu. Supaya mendengarkan khutbah dan bentuk syiar yang terbesar di umat Islam ini. Itu salah satunya di sholat Idul Adha. Ya, seperti itu. Dan diisyaratkan dan disyariatkan sholat Idul Adha ini di lapang sesuai dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Jadi ini dalil adalah bahwa sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini dianjurkan untuk kita laksanakan di lapang. Jadi bukan di masjid. Tetapi tidak memaksakan diri ya. Kalau misalkan hujan, becek lapangnya, ya tentu kembali ke masjid. Baik. Begitu yang bisa disampaikan materi kita. Semoga bermanfaat. Wa akhiri da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.